Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab mujahadah bagian yang ke-10. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, pernah Nabi Muhammad ini sholat yang sangat panjang, lama berdirinya. Kemudian yang menjadi makmum salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Saking panjangnya imam Nabi Muhammad menjadi imam, Ibnu Mas'ud ini sampai mempunyai rencana dalam hatinya, rencana yang jelek. Rencana yang jelek itu ingin duduk atau meninggalkan Nabi Muhammad dalam kondisi menjadi imam. Kemudian setelah Nabi Muhammad ini selesai, ya biasa komunikasi ya. Jadi di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh ya dalam sholat sunnah atau sholat wajib, boleh makmum itu duduk ketika bacaan imam terlalu lama. Jadi baca surat lama, surat Baqarah, ngambil berapa ayat gitu. Kalau di sini dijelaskan Nabi Muhammad itu ngambil 100 ayat. 100 ayat. Ya banyak ya. Ya kesusu yang menjadi makmum. Boleh ya. Boleh makmum itu duduk. Langsung duduk, enggak kuat karena gemetar umpamanya. Jadi kalau memang terpaksa boleh berhenti bermakmum. Umpama ini kebelet kencing atau kebelet kentut atau mau ke WC lama sekali, tidak apa-apa, berhenti bermakmum, mufarokoh, jalan sendiri wis, lagu susu takut sampai keluar ya apa beraknya atau kencingnya, tidak apa-apa. Tapi yang benar, yang baik adalah imam itu harus tahu kondisi makmum. Kalau banyak yang tua-tua, jangan lama-lama. Atau banyak kebutuhan yang lain yang mau dikerjakan oleh makmumnya, jangan lama-lama, biasa-biasa aja. Kadang imam itu membaca surat-surat panjang bukan ini ya, bukan karena ibadah yang sebenarnya. Keng teroko jana apal Quran banyak, ada yang begitu. Teroko jana apal lancang, sebudi tarun karonnya. Al-Ashir, hadis yang ke-10, an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun, ada 3 hal yang ikut mayit. Jadi ketika mayit itu dibawa dari rumah ke kuburan ke perumahan terakhir yaitu kuburan, itu ada 3 hal yang ikut. Siapa yang ikut? Pertama ahluhu, keluarganya ada yang ikut. Wa maluhu, yang kedua hartanya. Mungkin hartanya yang ikut adalah perhiasan yang ada di anak-anaknya, atau mobilnya diikutkan, atau sepeda motornya ikut dibuat untuk ngantar mayit. Yang terakhir wa amaluhu, amalnya, amal soleh, amal jelek, semuanya ikut. Fayarji'u isnani, namun yang kembali cuman 2. Wa yabqa wahidun, yang satunya tidak kembali ke rumahnya. Apa? Yarji'u ahluhu, keluarganya pasti pulang, secinta-cintanya keluarga. Tapi kalau kita sudah dipendam, keluarga kita pasti pulang. Walaupun suaminya dicintai luar biasa,
atau istrinya dicintai luar biasa, kalau sudah dipendam pasti pulang suaminya itu, pasti pulang, dak kira atau di situ dak kira. Wa maluhu, hartanya juga pulang. Jadi dua yang pulang, apa, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan tetap amal perbuatannya yang jelek, yang baik itu semuanya tetap tidak kembali ke rumahnya. Padahal di kuburan itu sudah tahu tidak ada lampu, tidak ada apa-apa di dalam kecuali amal perbuatannya. Temannya juga ada sendirian, yang nemani adalah amalnya. Kalau kita mau berpikir yang sangat lembut sekali ya. Umpama mati lampu padam, keluarga ada, anak ada, cucu ada, semuanya kumpul di rumah, hanya padam saja 1 jam tengah malam, bingung kita ini, ndak enak, gelisah, sembarang kalir, kan begitu. Bayangkan kita punya keluarga kumpul di rumah semua, padam jam 10 atau jam 9, rasanya tidak enak, padahal ada temannya, dan itu pun sebentar. Coba bayangkan ini, di kuburan tidak ada temannya, keluarga tidak ada, pulang semua, anak istri pulang semua, sendirian, tidak ada lampunya lagi. Coba ya, kalau kita membayangkan seperti ini, insya Allah kita ini takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan kejelekan, mesti nahan, karena di sini bagian dari menahan hawa nafsu dengan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Pasti menahan sendirian. Coba bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, sendirian di dalam kuburan. Kalau kita betul-betul meresapi keheningan atau kegelapan yang ada di kuburan, insya Allah kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik, beramal soleh di dunia, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Pokoknya kalau sudah ingat betul, mesti ingin melakukan kebaikan. Ini bagi yang beriman, tapi ya, kalau yang tidak beriman, ya tidak apa cara menil mati. Gini ya, kalau yang nggak beriman begitu, atau iman sedikit-sedikit. Kalau yang betul-betul beriman pasti berubah, pasti ingin selalu berbuat baik, entah itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Al-Hadi Asyar yang nomor 11. An bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin alihi. Ini perhatikan baik-baik, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada talinya sandal. Jadi talinya sandal itu kan melengket ke sandal. Maduranya itu sandat ya. Sandat itu kan melekat kepada sandalnya. Kata Rasulullah, kita ini itu lebih baik, lebih dekat kepada surga daripada tali sandal ke sandalnya. Coba, surga itu lebih dekat kepada kita daripada sandal dekat kepada talinya. Wanaru mislu zalika, neraka juga begitu. Neraka itu lebih dekat kepada kita daripada talinya sandal ke sandalnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya hadis ini? Kok sampai lebih dekat talinya sandal ke sandalnya? Kita ini lebih dekat kepada surga atau neraka daripada tali sandal ke sandalnya. Di syarahnya dijelaskan banyak pendapat ulama yang mengatakan atau yang menjelaskan, di antaranya pendapat ulama maksudnya hadis ini adalah amal soleh atau perbuatan jelek itu semua bisa mendekatkan kepada surga dan ke neraka tergantung niat.
tergantung niat. Kalau kita ibadah niatnya benar lillahi ta'ala, maka kita sangat dekat ke surga. Tapi kalau kita beramal, entah itu perbuatan baik atau perbuatan maksiat, amal yang perbuatan baik ini salah niatnya, maka itu juga mendekatkan diri kita ke neraka lebih dekat daripada sandal ke talinya. Jadi tergantung niatnya ya. Mau berbuat soleh, beramal soleh, tergantung niat. Sodakoh niatnya lillahi ta'ala, bagus. Sodakoh karena tetangga, nah ini wis salah niat, bisa jadi lebih dekat ke neraka karena ingin dipuji menjadi orang dermawan. Berjamaah ke masjid niatnya lillahi ta'ala, baik. Tapi berjamaah ke masjid niatnya biar dikatakan orang soleh solihah, orang yang istiqomah, wassalam, bis jauh dari surga tapi lebih dekat kepada neraka, walaupun amal kita ini amal soleh. Makanya jangan enak-enak ya. Ada yang menjelaskan dalam sarahnya itu, maksudnya hadis ini jangan meremehkan amal soleh walaupun sangat kecil, dan juga jangan meremehkan amal jelek walaupun kecil. Jadi walaupun dosa kecil jangan diremehkan. Kita ini sama tidak tahu dosa yang mana yang membuat Allah Ta'ala itu murka, sama-sama tidak tahu. Pada tak oneng. Makanya ada yang bilang nanti istighfar terhapus dosanya, nanti istighfar terhapus dosanya. Meremehkan begini ini terkadang membuat murkanya Allah sangat luar biasa. Makanya ada kan biasanya, tak apa-apa wes melakukan dosa, nanti istighfar dihapus dosanya. Tak apa-apa wes nanti buat wudu, nah, istighfar apa-apa dosa kita nanti dihapus dengan wudu. Meremehkan begini ini menurut pendapat ulama yang berhubungan dengan hadis ini bisa jadi menjadi murkanya Allah yang sangat luar biasa. Tak usah meremehkan. Kalau sudah tidak boleh, haram, usahakan kita menghindar. Kalaupun kita terpaksa melakukan, yo cok dibaleni balak-balik ya, cok terus-terusan ya. Bulan sekene, bulan tu sekene, udah apa-apa, dosa kecil. Ya ingat, tidak ada ceritanya orang itu jatuh tersandung kepada batu yang sebesar rumah. Pasti orang itu terjatuh, tergelincir gara-gara menginjak batu kecil. Nah ini maksudnya. Begitu juga amal soleh yang kecil, tidak usah diremehkan. Sama-sama tidak tahu mana amal soleh yang betul-betul disukai oleh Allah, mana yang tidak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita yang remeh menurut orang lain itu rendah. Apa contohnya? Menyingkirkan batu yang di tengah jalan. Ada batu khawatir mengganggu orang, disingkirkan. Kadang Allah senang yang itu, karena itu tidak ada riaknya biasanya, tidak ada ingin dipuji orang. Atau ini nyumbang sedikit. Nah, ini biasanya tidak ada riaknya. Tapi kalau sudah banyak, ini setannya banyak juga itu. Jadi jangan usah meremehkan ibadah yang kecil, amal soleh yang kecil. Sama-sama tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Ada kan apa Imam Ghazali, apa Imam Syafi'i itu bukan ngarang kitabnya yang diterima oleh Allah, bukan ibadahnya, tapi memberi kesempatan kepada lalat minum air tintanya ketika ngarang kitab. Itu yang diterima oleh Allah. Yang lain enggak, katanya begitu, ada cerita seperti itu. Nah ini sudah imam ya, Imam Syafi'i, atau ada yang menceritakan Imam Ghazali, wallahu alam. Nah ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh meremehkan amal sedikit, amal soleh sedikit, atau meremehkan amal jelek walaupun kecil. Sama-sama tidak tahu. Yang paling yang paling kita ini apa? Membuat kita itu ikhlas biasanya ketika beramal kecil. Nyumbang 1.000, nyumbang 2.000, itu biasanya
lebih apa ya, godaan setannya itu lebih kecil daripada nyumbang banyak biasanya. Tuh, berarti tidak boleh nyumbang banyak ya? Bukan tidak boleh, cuman biasanya amal kecil itu lebih ikhlas tinimbang amal besar. Contoh, ada amal umpama tersenyum, membahagiakan orang lain, itu lebih ikhlas daripada kadang umpama haji umroh besar itu rawan dengan godaan setan untuk riya. Rasakan wis. Jadi amal-amal yang besar kelihatan orang itu rawan digoda setan. Kalau amal yang kecil dan setan lah dineralah gitu. Cuman kita ya tetap kalau waktunya beramal soleh yang besar seperti haji umroh, ya haji ya umroh, tidak boleh mengatakan takut riya saya mau haji mau umroh. Ini salah pasang ini namanya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.